Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah.
Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah Kau lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
bumi nyatakan. Ku angkat tanganku yang sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Haleluya, haleluya. Yes God, kami sorakan namamu hebat, namamu dahsyat, dan Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Kau yang di karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku.
untuk disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan ya Tuhan. Biarlah alam semesta menyanyikan keagungan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puja dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Engkau hadir di dalam doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar dan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima pengajaran-Mu Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita, dan terus-menerus memberikan hidup Anda untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan memberikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah Jangan Biarkan Padam. Jangan biarkan padam. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa situasi yang sedang kita hadapi hari ini, baik kita yang masih ada di dalam masa pandemi maupun juga barangkali kita yang menghadapi hal-hal lain selain efek dari pandemi ini, kita terus masih berjuang, kita terus masih bertahan sampai hari ini. Yang mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita perhatikan adalah apapun situasi yang kita hadapi, apapun pergumulan yang mungkin sedang kita jalani hari-hari ini, termasuk kita masih di dalam situasi pandemi ini, jangan sampai hal-hal itu membiarkan kehidupan kita meredup, membuat kita tidak lagi semangat, tetapi seharuslah hidup kita ini terus Bapak Ibu Saudara, tubuh, jiwa, dan roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ayat yang pertama dari Roma 12 ayat 11. Hari ini kita akan membahas banyak dari kitab Roma, khususnya pasal 12. Tetapi mari kita buka terlebih dahulu ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang 11. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Roma 12, maka konteks yang sedang terjadi di sana adalah Rasul Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat Kristen yang ada di kota Roma. Kita tahu pada waktu itu menjadi seorang Kristen bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi tinggal di sebuah ibu kota di mana dari sebuah kekaisaran yang merupakan salah satu yang paling bengis yang pernah dicatat di dalam sejarah. Sekalipun kekaisaran Romawi membawa begitu banyak kemajuan pada zaman itu, tetapi cara mereka untuk memperlakukan orang-orang yang bukan orang Romawi, apalagi orang Kristen, kita semua sudah tahu adalah sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Tetapi jelas juga dikatakan di dalam Alkitab bahwa ada jemaat-jemaat Kristen di kota Roma pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada mereka, sekalipun mereka mendapatkan tentangan, sekalipun mereka mendapat banyak pergumulan yang harus mereka hadapi, tetapi Rasul Paulus jelas menulis tadi di ayat 11 bahwa kerajinan mereka tidak boleh kendor, bahwa roh mereka harus tetap menyala-nyala dan senantiasa melayani Tuhan. Saya percaya pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Roma pada waktu itu, tetapi ini juga adalah pesan juga kepada kita. Kenapa? Karena setiap generasi, setiap masa tentu memiliki pergumulannya masing-masing, tentu memiliki yang namanya persoalan mereka masing-masing. Tetapi apapun itu persoalannya, apapun itu pergumulannya, dengar baik-baik, Tuhan tetap minta supaya kita tidak padam. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya hidup kita ini tetap menyala-nyala? Supaya hidup kita ini tetap semangat, supaya roh kita ini tidak padam. Nah, berdasarkan dari Roma 12, kita melihat ternyata kita membutuhkan 3 hal. Kita membutuhkan 3 hal agar hidup ini tetap menyala-nyala. Yang pertama adalah berdasarkan ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah tadi dikatakan, hendaknya kerajinanmu jangan menjadi kendor dan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, roh di dalam kita ini tidak akan pernah bisa menyala, tidak akan pernah bisa tetap semangat kalau tidak ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Katakan amin.
Hal yang pertama yang kita butuhkan supaya hidup kita ini tidak padam, kita tetap semangat, kita membutuhkan yang pertama, yaitu apa? Holy Spirit. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Itu adalah untuk menghibur, mengajar, mengarahkan, dan membimbing hidup kita. Saya percaya ketika pada waktu itulah yang dibutuhkan oleh murid-murid untuk supaya mereka tetap bisa menyala-nyala dan semangat. Dan saya percaya hal yang sama juga tetap kita butuhkan hari-hari ini, di tengah pandemi yang belum berakhir ini, dan di dalam segala macam situasi dan pergumulan yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Kita tidak mungkin bisa bertahan sebagai orang-orang percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk terus memenuhi kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, lanjutan dari ayat 11 tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan kata lain, jika kita tidak ada di dalam hadirat Roh Kudus, maka sukar bagi kita untuk bersukacita, sukar bagi kita untuk memiliki pengharapan, sukar untuk kita bisa bertekun di dalam doa. Tetapi kalau kita terus ada di dalam hadirat Roh Kudus dan kita mengatakan kita membutuhkan Roh Kudus, I need you more, oh Holy Spirit, maka ketahuilah yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah roh yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, lebih besar dari pergumulanmu, lebih besar dari persoalanmu, lebih besar dari situasi apapun yang kita hadapi, dan kita akan tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dengan baik di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana jemaat mula-mula itu menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, baik dari luar maupun juga dari dalam. Tetapi selalu di dalam narasi kitab Kisah Para Rasul, maka kehidupan jemaat yang mula-mula itu bisa berjalan terus, bisa tetap berapi-api dan semangat, tidak lain karena mereka memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sekarang mari kita renungkan situasi kita pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda barangkali memikirkan kenapa dari semua doktrin dan pengajaran di dalam dunia kekristenan, maka hal yang paling sering diperdebatkan justru adalah mengenai Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu bukanlah tenaga, dia adalah Allah sendiri yang memberikan kuasa kepada kita. Itu adalah bagian dari pribadi Tritunggal, Bapak Ibu Saudara. Tapi herannya justru ketika kita berbicara mengenai Roh Kudus, apalagi berbicara mengenai hadirat Roh Kudus, bahasa roh, di situ paling banyak perdebatan terjadi. Saya tidak mau menuduh pihak-pihak yang mungkin mendebat atau tidak, tapi saya sedang berbicara kepada jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda jangan digoyangkan, Anda jangan digoyahkan, Anda perlu ingat baik-baik bahwa kita mutlak butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh untuk berdoa, melampaui apa yang ada di hati kita. Kadang-kadang ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita udah nggak tahu lagi doa apa. Otak ini kayaknya perbendaharaan kata sudah keluar semua. Pengalaman kata-kata sudah keluar semua. Tetapi kayaknya masih ada sesuatu yang perlu diluapkan kepada Tuhan. Maka tidak ada jalan lain, kita berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh, yang merupakan tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak digoncangkan dengan berbagai pendapat yang berkata bahasa roh harus diterjemahkan, bahasa roh udah tidak ada lagi. Oh, orang GBI itu sesat menggunakan bahasa roh. Saya berharap tidak digoncangkan dengan hal itu semua. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus membaptis kita, dan jelas di dalam Alkitab tanda awalnya adalah bahasa roh. Yang berkata bahwa bahasa roh harus diterjemahkan, betul kalau itu digunakan untuk mendoakan orang lain. Yang mau mengangkat keberatan bahwa kita memuji dan menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dikatakan praktik kita sesat karena nggak ada penerjemahan, lalu menggunakan 1 Korintus 14 sebagai sanggahan. Bapak Ibu Saudara, jangan goncang. Baca lagi baik-baik 1 Korintus 14. Tidak pernah dikatakan di sana kalau kita lagi memuji dan menyembah Tuhan dengan berbahasa roh, itu harus diterjemahkan. Nggak ada. Tapi kalau Anda mau menggunakan bahasa roh untuk mendoakan orang lain, yes, itu harus diterjemahkan. Yang lucunya Bapak Ibu Saudara,
Begitu banyak orang yang menentang bahasa roh, walaupun mereka mengatakan bahasa roh itu ada, tetapi sendirinya nggak pernah praktek bahasa roh. Ini kan rada aneh. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita, lihat gereja kita. Kenapa kita kuat sampai hari ini? Salah satu kuncinya, karena kita terus memuji dan menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, termasuk menyembah Dia dalam bahasa roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan digoncangkan hari ini. Jangan bingung. Kenapa? Ya tidak heran. Karena Roh Kudus inilah kunci utama yang ada yang kita butuhkan di dalam hidup kita, supaya kita tetap padam, supaya kita jangan padam, supaya kita tetap berapi-api dan semangat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus banyak berdoa dalam bahasa roh. Terus banyak berdoa dalam bahasa roh. Anda belum bisa berbahasa roh, berarti Anda membutuhkan baptisan Roh Kudus yang tanda awalnya adalah bahasa roh. Hubungi gembala-gembala kul saudara, hubungi para pemimpin saudara di tempat ini untuk Anda mengetahui lebih baik dan lebih banyak lagi perihal baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Yang mengerti dan yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita ini tetap semangat, kita tetap berapi-api, tidak putus asa dalam kehidupan? Maka mari kita lihat ayat 13 sampai 18 dalam Roma 12 tadi yang sudah kita baca, ya. Dikatakan di ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Perhatikan ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Kalau yang pertama kita butuh Holy Spirit, maka yang kedua supaya kita tetap kuat, kita butuh H yang kedua, yaitu Holy Community atau persekutuan orang-orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Roma 18, ini bukan, kitab Roma dan ayat 13 sampai 18. Surat Roma ini bukanlah surat Paulus kepada kota Roma. Ini adalah surat Paulus oleh karena hikmat Roh Kudus kepada jemaat di kota Roma. Pada waktu itu gereja belum memiliki gedung yang besar, katedral-katedral belum. Kebanyakan dari jemaat pada waktu itu adalah melakukan persekutuan di rumah-rumah, di tempat-tempat yang belum bisa dikatakan sebagai bangunan gereja. Tidak, ini adalah surat untuk jemaat di kota Roma. Jadi kalau dikatakan tadi kita baca ayat 13 sampai 18 menjadi masuk akal bahwa surat itu ditujukan kepada persekutuan orang Kristen, persekutuan orang kudus yang masih ada di rumah-rumah pada waktu itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita memiliki nggak, tanda kutip, persekutuan di rumah-rumah dalam hidup kita? Adalah suatu hal yang sangat menarik di gereja kita ini, keluarga besar GBI Gatot Subroto. Kita memiliki yang namanya persekutuan rumah-rumah yang namanya KUL, Community of Love. Beberapa orang mungkin menganggap remeh mengenai hal itu. Beberapa, saya harus berbicara dengan agak keras di sini, pengerja menganggap remeh yang namanya KUL. Tetapi ketika kita memasuki era pandemi tahun 2020 tahun lalu, ternyata survei menunjukkan jemaat yang paling berapi-api, gereja yang bisa bertahan, orang-orang yang tetap setia kepada gereja di tengah pandemi, justru adalah jemaat dan mereka yang bergabung dalam KUL, yang bergabung dalam komunitas-komunitas sel. Mereka yang hanya sehari-harinya datang ke gereja dahulu sebelum pandemi, hanya datang lalu pulang, atau tidak mengikuti KUL, tidak mengikuti kegiatan yang lain. Di era pandemi justru itu yang paling banyak goyah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun engkau sedang beribadah online hari ini, tapi engkau tetap harus bergabung dalam KUL. Kenapa? Karena hanya di dalam Holy Community, di dalam persekutuan orang-orang kudus, kita memperoleh kekuatan kita. Yang mengerti katakan amin.
Siapa itu persekutuan orang-orang kudus? Persekutuan orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah makanya bayangkan Roh Kudus ada di dalam kita secara pribadi saja memberikan kekuatan. Apalagi kemudian kita ada di dalam suatu kumpulan orang-orang yang dipenuhi dan yang dituntun dan mau dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melaksanakan ayat 13 sampai 18 tadi yang sudah kita baca kalau kita tidak memiliki komunitas orang percaya dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bergabung di dalam komunitas orang percaya, bagaimana kita bisa saling memperhatikan, mempraktekkan kasih kalau kita sendiri tidak memiliki komunitas di mana untuk kita mempraktekannya? Anda mungkin bisa berargumentasi berkata, ya saya bisa mempraktekkan dengan orang lain. Saya bisa mempraktekkan dengan orang-orang yang belum percaya. Puji Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik di sini, di dalam surat Rasul Paulus yang diinspirasi oleh Roh Kudus ini, diingatkan kepada kita supaya kita ada di dalam suatu komunitas orang-orang kudus. Kenapa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala, kita tidak padam, kita tetap semangat dan tidak putus asa menghadapi persoalan apapun dalam hidup kita. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Perhatikanlah kehidupan jemaat, para rasul, di kitab kisah para rasul. Kalau kita lihat dari setiap kisah, Anda mempelajari kitab kisah para rasul, semua Bapak Ibu Saudara, mereka ada di dalam sebuah komunitas kudus. Komunitas yang siap untuk mendoakan, saling menopang, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan bahkan saling menegur jika ada anggota-anggotanya yang mulai berkelakuan atau mengambil sikap yang tidak sesuai layaknya seorang anak Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk masuk, hampir kita meninggalkan semester pertama dan mau memasuk semester kedua dari tahun 2021 ini. Saya berharap di sini tidak ada yang punya pikiran saya sanggup untuk melakukan segalanya sendirian. Oh, cukup saya dengan Tuhan. No, sikap yang seperti itu tidak menunjukkan bagi saya orang-orang yang ingin mengalami kepenuhan di dalam Kristus seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, kita berkembang ke arah Kristus. Kristus adalah bagian dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu sendiri pada hakikatnya juga adalah suatu komunitas kudus. Suatu komunitas kudus. Kalau kita berkata kita berkembang ke arah Kristus, ke arah Allah itu sendiri, maka seharusnya di dalam diri kita memiliki kesadaran penuh bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang-orang kudus lainnya. Kita membutuhkan keluarga rohani. Kita perlu ada dalam suatu komunitas yang mengerti. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dulu ayatnya, yaitu lanjutannya Roma 19. Roma 19 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis. Perhatikan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, nampaknya ini seperti suatu nasihat supaya orang-orang Kristen tidak membalaskan kejahatan yang menimpa mereka dengan kejahatan. Itu betul. Tetapi juga kalau kita melihat tadi ayat-ayat yang di atas, bahwa di dalam dinamika kehidupan komunitas orang kudus, mungkin saja terjadi friksi. Mungkin saja terjadi pertengkaran dan beda pendapat. Dan apapun yang terjadi, ya seandainya Anda merasa, wah, saya disakiti, wah, saya dikalahkan. Jangan kemudian Anda pengen menuntut balas. Kehidupan berkomunitas yang baik adalah mengerti bahwa kalau saya buat salah, saya minta maaf. Kalau dia memang benar, ya sudah, memang dia benar. Kalau saya yang benar, bukan berarti kita harus sombong, ya. Tapi seringkali manusia ketika berinteraksi, lalu mungkin dia merasa dirugikan, lalu dia merasa kayaknya kok disakiti, maka pengen menuntut balik, pengen melakukan pembalasan, ya. Dan barangkali memang yang Anda dapatkan itu adalah sesuatu yang begitu menyakitkan. Tapi Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Tetapi yang sangat menarik, Tuhan justru katakan sebab, perhatikannya tadi di ayat itu ya, kalau kita perhatikan baik-baik tadi, dikatakan ayat 19, sebab ada tertulis.
Saya sangat menarik dengan kata-kata ini. Sebab ada tertulis. Artinya apa? Ketika kita mau mengambil suatu tindakan, ketika kita mengambil suatu reaksi, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus lagi mengecek respon kita berdasarkan firman Tuhan. Dan itulah poin yang terakhir dari 3H yang saya mau sampaikan pada hari ini. Bagaimana supaya kita tetap menyala-nyala, kita tidak padam, kita tetap semangat. Kita kembali ulang dari pertama ya. Yang pertama Holy Spirit, yang kedua Holy Community, maka yang ketiga itu adalah Holy Bible atau Holy Scripture atau firman Tuhan yang kudus. Haleluya. Supaya kita tetap bisa kuat, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh komunitas orang-orang kudus dan kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa selama era pandemi ini sebenarnya kita memiliki banyak waktu luang, banyak waktu yang untuk kita bekerja dari rumah tentunya, tapi kita juga memiliki banyak kesempatan untuk belajar Alkitab lebih lagi, untuk membaca Alkitab lebih lagi. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara memanfaatkan setiap peluang yang ada ini untuk meningkatkan hal itu. Banyak orang mungkin kita yang di Jakarta khususnya, ya mengatakan wah macet, susah dan yang lain-lain, mau kelas ikut kom, mau ikut kul, ya kan. Tetapi dengan sekarang kita semua banyak beronline, sebenarnya menurut saya sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara untuk tidak menyelesaikan KOM 100 contohnya, yang merupakan modul-modul teologi praktek dasar, modul-modul teologi dasar, sendi-sendi dasar yang bisa menjawab, bahkan saya berani berkatakan hampir lebih dari setengah pertanyaan-pertanyaan mengenai teologi Pentakosta. Ya, tapi berapa banyak yang sudah mengambil hal itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah di KOM 100, Anda pun bisa ikut KOM 200, tinggal hubungi kepala bidang KOM di gereja saudara, atau Anda juga bisa ikut ya kelas-kelas KOM yang dilakukan oleh rayon lain di dalam keluarga besar GBI Gatot Subroto. Intinya adalah, ini adalah waktu yang sangat tepat dan baik untuk kita memperkaya diri kita akan pengetahuan akan firman Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran manusia, seberapapun kuat kata-kata manusia itu tetap hanya berasal dari manusia yang tidak sempurna. Tetapi kalau kita baca Alkitab, ini adalah suatu ayat, ayat-ayat adalah suatu kitab yang diinspirasi langsung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong dan mempergunakan para penulis untuk menuliskan kata-kata yang kuat, kata-kata yang tidak bisa dimakan oleh zaman, kata-kata yang telah membuat bangsa Israel masih ada sampai hari ini, kata-kata yang telah membuat orang-orang Kristen dan gereja masih eksis sampai hari ini. Jangan meremehkan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Anda juga anak-anak muda, jangan bilang itu sudah jadul, Om Pastor. Waduh, itu udah lama, sekarang bukan yang itu lagi. Yang jadul-jadul yang kelihatan lama ini justru terbukti membuat orang kuat sampai hari ini. Lihat, ya. So there is nothing wrong with old school. Sometimes old school are much better than new school. Ya, anak-anak yang muda biasa langsung mengerti kalimat-kalimat seperti ini. Ya, tapi kembali lagi, sudahkah kita tertanam di dalam firman Tuhan? Sudahkah kita menjalankan firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap ya, semakin jauh kita masuk tahun 2021 dan sebentar lagi pun semester ini akan kita tinggalkan ya, kehidupan kita seharusnya lebih baik. Seharusnya lebih baik. Kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita semakin mengakui tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Kita juga semakin mengakui bahwa tidak baik untuk kita hidup sendiri. Kita membutuhkan keluarga rohani. Berdoa sendiri sama Tuhan, ya bisa. Tapi bukankah sama-sama dengan keluarga rohani yang mengerti firman Tuhan, yang dikuasai Roh Kudus, bersama-sama kita naikkan doa kita ke hadapan Tuhan? Bukankah itu jauh lebih baik? Dan yang ketiga, mari kita juga mulai mengevaluasi hidup kita. Sudahkah benar-benar kita katakan kita mencintai firman Tuhan, membacanya dan mempraktekannya? Saya berdoa bahwa pesan yang disampaikan pada hari ini yang cukup sederhana ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara jangan pandang remeh. Karena justru melakukan ketiga hal inilah maka jemaat sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul dan kehidupan gereja sampai hari ini itu tetap kuat dan tetap bisa berlangsung terus. Kekuatan kita bukanlah berasal dari kita sendiri, tapi hendaknya itu berasal daripada Tuhan, dari firman-Nya, dan dari komunitas orang-orang kudusnya.
We need the Holy Spirit, we need the Holy Community, and we need the Holy Bible. Yang mengerti dan yang setuju katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau berbicara lebih dalam dan spesifik kepada anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman, pesan-Mu Tuhan pada hari ini. Bagi mereka Tuhan yang masih bergumul dengan banyak hal Tuhan, biar Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara kepada mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang belum memiliki keluarga rohani, dorong mereka terus Tuhan untuk bergabung ke dalam kul sehingga tidak lagi mereka menjalani kehidupan ini Tuhan, pergumulan dengan secara sendirian. Dan terus Tuhan biar Roh Kudus-Mu juga mendorong anak-anak-Mu untuk tenggelam di dalam firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya secara siang dan malam, sehingga kehidupan mereka tetap berapi-api, tidak padam, semangat dan tidak putus asa selama anak-anak-Mu masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala hormat, pujian, ucapan syukur kami kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.